kontra. Maksimal. Silakan waktu dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hadirin sekalian, Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perjuangan panjang dan penuh dinamika. Memang benar bahwa 3 proklamasi di tahun-tahun 1945, 1948, dan 1949 itu memiliki pendekatan yang berbeda. Tetapi hal ini tidak serta-merta menyebabkan perpecahan ideologi dan falsafah bangsa. Saya ulangi, ini tidak serta-merta menyebabkan perpecahan ideologi dan falsafah bangsa. Sebaliknya, justru ketiga proklamasi ini merupakan bagian dari proses perjuangan kok untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperkuat persatuan Indonesia. Proklamasi 1945 ini menjadi dasar terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Di PDRI pada 1948 bukan bentuk ideologi baru. Itu adalah strategi gerilya untuk mempertahankan eksistensi negara. Sementara itu, jika kita bahas soal RIS pada 1949, memang merupakan hasil kompromi dengan Belanda, tapi hanya berlangsung sebentar. Dan pada kenyataannya, setahun kemudian langsung kembali lagi ke NKRI pada 1950. Faktanya adalah Pancasila tetap menjadi landasan negara dan tidak ada perubahan fundamental dalam falsafah bangsa itu sendiri. Jika memang ada perpecahan ideologi di Indonesia, itu lebih disebabkan oleh faktor politik misalnya, sosial atau bahkan ekonomi, bukan karena 3 proklamasi ini. Oleh karenanya, perlu kita pahami bersama bahwa Pancasila itu adalah bukti konkret di Oke, terima kasih buat pemaparan statement dari pihak kontra. Diiringi dengan pemataan statement sekaligus sanggah menyanggah yang nomor 1, yang yang warna kuning. dilanjutkan oleh sanggah menyanggah sekaligus pematahan dari pihak pro. Waktu 3 menit, maksimalkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Silakan pihak pro. Ya, oke, baik. Oke, baik. Argumentasi yang sangat baik, tapi justru mendukung daripada argumen saya di pihak kontra. Perlu kita ketahui bahwasanya memanglah benar secara konstitusional Pancasila merupakan sebagai falsafah negara dan ideologi negara. Tetapi substansinya dalam perdebatan pada malam hari ini adalah apakah masyarakat Indonesia ini memang terpecah akibat dari 3 proklamasi tersebut? Ya, memang benar. Jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Perlu kita ketahui bahwasanya ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang masih berlaku hingga sekarang, yaitu ketetapan tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dan ini merupakan sebuah larangan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan menyebarkan atau mengembangkan paham-paham atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme seperti hal lainnya. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwasanya di Indonesia itu sendiri masyarakatnya masih terpecah dan tidak ada yang namanya langkah tegas dari pemerintah untuk yang namanya melakukan pendidikan ideologi itu dari sejak lihat bahwasanya dalam konstitusional aja ada sebuah beberapa orang yang memang masih memperdebatkan ideologi daripada negara Indonesia itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah fakta yang menarik, yaitu ada sebuah pengaruh global dan eksternal yang justru membuat perpecahan ideologi Indonesia ini dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk kepentingan mereka. Contoh hal yang ingin saya sampaikan adanya kelompok-kelompok dengan ideologi tertentu yang mendapatkan dukungan dari negara ataupun organisasi internasional yang memiliki kepentingan politik ataupun ekonomi, dan ini mampu yang namanya menyebarkan luas ajarannya dan mendoktrinisasi warga-warga Indonesia agar mampu terpecah belah seperti halnya tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasanya faktanya dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia adanya sebuah kurangnya pendidikan kebangsaan yang menyatukan sistem pendidikan yang tidak menekankan pada nilai-nilai kebangsaan. Oke, sorry. Oke, sistem nilai-nilai yang tidak mencerminkan dan menekankan kepada kebangsaan yang inklusif sejak dini, ini dapat memperburuk perpecahan. Bayangkan saja, kita bisa melihat bahwasanya perpecahan yang terjadi di Indonesia ketika memang ada banyak warga negara yang tidak setuju dengan beberapa program yang dilangsungkan oleh presiden kita, seperti halnya di Indonesia bagian timur. Dia menolak program makan gratis, tetapi justru ingin membentuk kepada program lain yang memang hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal doktrin tersebut. Dan justru ini menguatkan statement saya bahwasanya memang benar adanya masyarakat Indonesia ini sampai sekarang masih terpecah belah karena adanya 3 proklamasi tersebut yang terjadi di tahun 1945
1948, dan 1949. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah faktanya di Indonesia ini masih banyak sekali politik identitas yang menguat. 3 proklamasi dengan landasan berbeda ini dapat memperkuat politik identitas yang terjadi di belakangan di negara Indonesia ini, dan di mana masyarakat lebih memilih yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan berafiliasi dengan satu ajaran dogma tertentu. Dan tentu saja ini merupakan bukti konkret seperti halnya kemarin kita melihat bahwasanya salah satu calon pasangan yang memang menggunakan politik identitas dengan sebuah salah satu doktrin agama, tetapi pada saat mereka mendapatkan adanya sebuah kenyataan suaranya tidak besar ataupun kurang, tetapi kita bisa melihat pendukung-pendukungnya ini sangat antusias, ini sangat untuk mendukung dan mendemo terhadap KPU dan Bawaslu untuk yang namanya pengecekan suara ulang. Ini merupakan bukti konkret bahwasannya masyarakat Indonesia ini masih sekali gampang terpecah belah akibat dari 3 proklamasi tersebut. Dan tentu saja kita bisa melihat fakta. Oke, baik, terima kasih. Buat pihak pro, dilanjutkan oleh pihak kontra, waktu 3 menit, maksimalkan waktu sebaik mungkin. Silakan dari sini. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada tim pro atas upaya mereka atas upayanya yang dalam menyampaikan argumen. Namun sayangnya apa yang disampaikan adalah retorika kosong yang jauh dari fakta dan logika. Harus kita ketahui bersama bahwa fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih baik dari kata-kata. Dewan juri yang terhormat, jika kita melihat dan menilik lagi dari mosi perdebatan kita pada malam hari ini, di mana jelas adanya bahwa Pancasila itu adalah sebuah bukti konkret bahwa 3 proklamasi itu tidak menjadikan perpecahan di dalam negara ini. Karena Pancasila itu dalam hal nasionalis sudah ada di dalamnya humanis, agama, kemudian mohon maaf saya agamis, kemudian komunisme, semua sudah terrangkum di dalam situ. Sehingga jika kita bicara soal fakta-fakta yang ada adalah negara ini tidak terpecah karena adanya 3 proklamasi tersebut. Toh nyatanya kita kembali lagi ke NKRI di tahun 1950. Itu menjadi bukti kedua bahwa perubahan proklamasi tersebut adalah proses pengokohan sistem pemerintahan di negara ini. Jika pihak pro tadi mengatakan soal pendidikan, maka jangan terlalu buta mata dan buta hati pihak pro. Kenapa? Karena kita sudah ada pendidikan akademik di situ, ada PMP misalnya, ada PPKN misalnya, itu fakta. Jadi kita tidak boleh mengenyampingkan itu. Tolong didengar. Pihak pro selalu berpendapat soal perpecahan ideologi dan falsafah di Indonesia karena adanya perbedaan sistem pemerintahan dan misalnya pendekatan perjuangan yang digunakan. Kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan bahwa ketiga proklamasi ini tidak mengubah ideologi dasar negara. Kalau kita membahas soal RIS itu adalah kompromi sementara, bukan perpecahan ideologi. Itu hanyalah strategi untuk mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia ini. Fakta bahwa Indonesia tetap menjadi negara kesatuan menunjukkan bahwa rakyat lebih mendukung persatuan daripada perpecahan ideologi tersebut. Kalau kita misalnya bahas konflik yang misalnya dibahas sama pihak pro adalah soal politik identitas misalnya. Politik identitas itu tidak ada hubungannya dengan ketiga proklamasi ini. Politik identitas tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas adanya tertulis dalam sila nomor 1. Konflik yang terjadi di negara ini tidak lain dan tidak ubah hanyalah tidak terlepas dari politik, bukan karena proklamasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pembawaannya dalam sesi sanggah menyanggah sekaligus pematahan statement. Dilanjutkan oleh kesimpulan dari pihak pro. Waktu 2 menit, silakan dari sekarang pihak pro. Oke, baik. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tetapi ironisnya di negeri ini adalah banyak sekali suara Tuhan. Yang perlu kita ketahui bahwasannya perpecahan masyarakat Indonesia secara ideologi dan falsafah akibat 3 proklamasi dengan landasan berbeda adalah fenomena yang nyata dan perlu diwaspadai. Jika tidak dikelola dengan baik, perpecahan ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, maka saya dengan lantang, dengan tegas bahwasanya sila ketiga persatuan Indonesia ini belum
diterapkan dengan baik karena negara kita ini masih mengalami krisis ideologi, yaitu masyarakatnya masih suka terpecah belah dan membahas tentang perdebatan ideologi tersebut. Kita tidak substansinya memperdebatkan ideologi mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi dalam perdebatan pada malam hari ini adalah kita memperdebatkan apakah memang akibat dari 3 proklamasi tersebut ini masyarakat Indonesia terpecah belah menjadi beberapa bagian, ya terutama dalam pandangan ideologi dan falsafahnya. Maka saya sangat setuju dengan mengatakan bahwasanya iya benar masyarakat Indonesia ini memang sedang terpecah belah. Dan yang paling penting adalah itu diperlukannya upaya serius dari semua pihak untuk membangun dialog dan rekonsiliasi dan pendidikan kebangsaan yang inklusif guna untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat persatuan Indonesia. Kita bisa melihat bahwasanya cerminan masyarakat Indonesia ini adalah beberapa ada yang seperti yang ada di ormas. Kita bisa melihat bahwasanya beberapa ormas yang memiliki ideologi berbeda ataupun landasan yang berbeda, ada ART yang berbeda, itu bisa saling bertengkar. Kita bisa melihat bahwasanya ada fenomena FPI yang dibubarkan. Ini kenapa? Karena FPI tersebut ini dilihat oleh pemerintah adalah salah satu organisasi yang ekstrim dan memang harus dibubarkan. Itu menandakan bahwasanya masyarakat Indonesia ini masih terpecah belah dari pandangan ideologi dan falsafahnya. Oke, cukup sekian dari saya closing statement dan terima kasih. Oke, pas. Terima kasih buat kesimpulan dari pihak pro, dilanjutkan oleh kesimpulan dari pihak kontra. Waktu 2 menit silahkan dari sekarang. Baik, hadirin sekalian, bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang dan penuh dinamika. 3 proklamasi tadi bukanlah tanda perpecahan, melainkan bukti bahwa bangsa ini selalu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai strategi. Walaupun memang sempat terjadi perbedaan dalam bentuk negara, faktanya Indonesia tetap kembali ke NKRI pada tahun 1950. Dan Pancasila tetap menjadi falsafah utama yang menyatukan bangsa ini. Jika benar 3 proklamasi menyebabkan perpecahan ideologi, seharusnya Indonesia tidak akan bertahan sampai sebagai negara kesatuan sampai saat ini. Dewan Juri yang terhormat, di debat ini bukan sekedar tentang siapa yang paling lihai berargumen, melainkan tentang siapa yang mampu membawa kebenaran ke permukaan. Dan hari ini saya telah membuktikan bahwa saya yang berdiri di sini adalah pihak yang benar. Mungkin pihak pro telah mencoba memutarbalikkan fakta, menyembunyikan kelemahan argumen mereka di balik kata-kata indah, atau bahkan menghindar dari pernyataan-pernyataan kritis. Tapi kami telah membongkar semua itu. Saya telah menunjukkan bahwa argumen mereka rapuh, tidak berdasar dan penuh dengan asumsi yang tidak relevan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Kelas, pokoknya mewah banget ya argumentasinya ya. Oke, silakan Bung Gua Rafa. nggak ngerti argumen tapi closingannya keren banget. Oke, lanjut Iya. Juri Rafa. Baik.